Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, pada Senin 16 Desember 2024 di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta Pusat. Kunjungan ini terbilang perdana oleh sebab sejak menjabat Duta Besar, Kamala Shirin baru bisa bertemu dengan Gus Yahya kali ini. Setelah berbincang dengan Gus Yahya kepada TVNU, Dubes Kamala mengungkapkan kekagumannya terhadap peran PBNU sebagai organisasi Islam terbesar yang memberikan kontribusi signifikan baik secara nasional maupun global, terutama dalam mengupayakan perdamaian dunia dan kehidupan yang harmonis antar kelompok agama maupun antar negara bangsa. Dubes Kamala berharap dapat berkolaborasi lebih lanjut dengan PBNU, terutama di bidang keagamaan, pendidikan, hingga gerakan kemanusiaan untuk perdamaian dunia. Di bidang pendidikan, Dubes Kamala berkomitmen untuk mengirimkan guru bahasa Inggris ke Indonesia, selain program yang sudah berjalan, yaitu pertukaran pelajar antar kedua negara. I was very happy to meet with Gus Yahya and also his team. So this is the first time we've met, and of course I wanted to hear from him about his perspectives and how we could maybe work together on, we have in the past, but continue to work together. We spoke about interfaith dialogue. He is a leader globally in interfaith dialogue, has worked with Americans and many other countries. So we discussed that. We discussed education and social welfare and other activities that NU undertakes in Indonesia. We talked, I think we talked about all faiths and how faiths have an important responsibility for humanitarian assistance and also for social welfare, and also how we can bring together communities that are in conflict or communities where there is religious tension. And so the ways that faith leaders can be very proactive in trying to resolve human problems. And we talked a lot about how both in the United States and in Indonesia, we are diverse societies. We are multi-ethnic and multi-religious. And so the challenges of working with young people, working with communities so that they understand how to actually have frank and honest conversations over difficult issues. And we talked about how youth have to also learn how to do this, that this is something that every generation has to work hard to create a community that is at peace. Gus Yahya mengapresiasi komitmen dan dukungan Amerika Serikat, sekaligus menyampaikan bahwa agenda global PBNU melalui humanitarian Islam menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam mencapai perdamaian dunia. Sementara itu, Wasekjen PBNU Profesor Sidrotun Naim yang turut membersamai Gus Yahya menjelaskan bahwa kunjungan ini menunjukkan niat baik untuk melanjutkan kerjasama kedua belah pihak yang telah terbangun antara PBNU dengan Amerika Serikat. Di Amerika itu agama macam-macam loh, agama dan kepercayaan itu ya, dari yang bahkan sampai yang kecil-kecil itu. Saya waktu di Amerika pernah ketemu Bahai, Majusi, itu ada semua, bahkan yang di Indonesia tidak ada. Kemudian yang kedua tentu kalau bisa ada kerjasama ya, antara PBNU dengan masyarakat Amerika ya, misalnya baik dalam hal pendidikan, termasuk dalam hal pendidikan juga ya, atau kalau misalnya memerlukan narasumber tadi juga disampaikan, atau guru bahasa Inggris, jadi akan lebih banyak orang Amerika yang mengajarkan bahasa Inggris di Indonesia. Dan juga tentu juga pertukaran intelektual ya, mungkin ada intelektual Indonesia yang bisa berangkat ke Amerika Serikat. Secara khusus kita tidak menyebutnya humanitarian Islam, tetapi diskusinya memang bahwa semua agama itu ada aspek humanitariannya ya. Jadi agama apapun, sehingga ini harus menjadi bagian dari solusi ya. Di satu sisi kita melihat masih banyak konflik hari ini itu seperti berbasis agama. Padahal boleh jadi isu yang sebenarnya bukan soal perbedaan agama ya, tapi isu lain yang lebih fundamental, misalnya tentang sosioekonomi dan segalanya. Nah, kita ingin bahwa
interfaith dialog ini justru menjadi bagian dari solusi itu ya, dari solusi supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita bersama-sama. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dari berbagai kolaborasi strategis di masa depan, termasuk dalam bidang pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Kedua belah pihak optimis bahwa kerjasama ini akan memberikan dampak yang lebih luas, terutama untuk perdamaian global. TVNU melaporkan.